teman-teman. Shalom. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Amin. Untuk memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Kita akan berdoa. Teman-teman duduk yang manis, lipat tangan, pejamkan mata, lalu kita berdoa. Tuhan, hamba yang disuka, terima kasih atas berkat malam ini ya Tuhan. Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini ya Tuhan. Doanya Tuhan bimbing dari awal hingga akhir. Tuhan, berkatilah teman-teman kami yang ada di rumah ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini saya akan membacakan hukum kasih dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah terkandung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan pujian Happy Ayaya. Silakan. Selamat pagi anak-anakku yang di rumah. Hari ini kita berjumpa lagi dengan teman-temanmu yang ada di Gendian. Ya, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan kita ingat sedikit ya, hari Minggu kemarin anak-anak sudah belajar tentang buah-buah roh sama Bu Ambal, ya kan? Ayo kita ingat bersama. Baca dengan bagus ya. Buah-buah roh Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Yaitu apa saja? Anak-anak ada yang ingat? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran,
kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Hari ini kita akan sedikit belajar firman Tuhan tentang kesetiaan. Nah, bagaimana ya biar setia? Anak-anak setia enggak di rumah? Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang kesetiaan. Ya, sebagai gambaran hari ini, kesetiaan. Ada seorang, dia setia sama Allah. Dia suka berdoa. Dia senang memberi persembahan. Kemudian senang beribadah. Siapa yang tahu namanya siapa itu ya? Dia adalah Yunus. Anak-anak ingat siapa dia? Dia adalah Yunus. Nah, karena Yunus ini setia kepada Tuhan Allah, maka Allah memanggil Yunus. Nah, Yunus dipanggil untuk apa? Untuk dipakai Tuhan memberitakan kabar sukacita di kota Niniwe. Nah, Yunus, kata Allah begini, Yunus, kamu pergi ke kota Niniwe ya. Di sana ada orang-orang yang sukanya marah, sukanya tidak nurut, sukanya bermain terus, tidak mau berdoa, tidak mau memuji Tuhan, gak mau sekolah minggu. Nah, maka Yunus disuruh sama Tuhan untuk kemana tadi anak-anak? Ke Niniwe untuk memberitakan kabar baik. Nah, kira-kira Yunus mau tidak ya? Yunus mau. Karena Yunus setia kepada Allah, Yunus mau. Yunus jalan, dia akan pergi ke Niniwe. Tetapi di tengah jalan, aduh, ternyata di tengah jalan si Yunus ini berpikir, aduh, saya nggak mau ke Niniwe. Di sana kan orangnya banyak. Nanti kalau saya dikeroyok bagaimana? Nah, Yunus, ini dia Yunus ya. Nah, Yunus akhirnya pergi ke Tarsis. Dia naik kapal. Nah, naik kapal. Setelah beli tiket, beli karcis ya, dia naik kapal di sini. Terus setelah di situ tidur enak-enak. Tetapi apa yang terjadi? Saat dia di dalam ini terjadi angin yang besar. Gelombangnya, ombaknya besar sekali. Nah, kapalnya bagaimana? Tergoncang oleh angin dan badai yang sangat besar. Bagaimana orang-orang yang naik di kapal itu? Dia berteriak-teriak minta tolong. Tolong, tolong, saya nggak mau tenggelam. Saya mau selamat, saya mau sampai tujuan. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Semua orang mencari, wah, gelombang badai ini kira-kira karena siapa ya? Akhirnya ketemu. Nih, para penumpang mengetahui siapa penyebab badai besar. Lalu mereka membuang Yunus ke dalam laut. Aduh, Yunus takut enggak ya kira-kira? Nah, dia dibawa, kemudian nih, Yunus dilemparkan ke dalam laut. Tetapi karena Allah kita Allah setia, sehingga Allah mengirimkan ikan yang sangat besar. Tiba-tiba Tuhan mengirimkan ikan besar untuk menelan Yunus. Apa ya maksud Tuhan ya? Nah, karena Tuhan tadi ingin
menyuruh Yunus untuk membawa keselamatan bagi Niniwe, membawa pertobatan bagi Niniwe, maka Yunus juga diselamatkan oleh Tuhan terlebih dahulu. Sehingga ada mulut ikan yang besar terbuka dan menelan Yunus. Dan apa yang terjadi teman-teman? Yunus kira-kira mati nggak ya di dalam perut ikan? Ternyata kuasa Tuhan itu besar, mujizat Tuhan itu besar, luar biasa. Sehingga walaupun Yunus ini ada di dalam perut ikan, nah, Yunus masih hidup. Yunus berdoa. Coba, Yunus berada di perut ikan selama 3 hari, 3 malam. Yunus pun berdoa agar Tuhan menyelamatkannya. Nah, ternyata di dalam perut ikan ini Yunus berdoa. Yunus mohon, ya, Tuhan ampunilah saya. Tuhan ampuni saya yang tidak nurut, yang tidak setia kepada Tuhan. Tuhan mendengar. Tuhan mendengar doa Yunus. Tuhan juga mendengar doa kita. Tuhan mendengarkan doa anak-anak semuanya. Tuhan cinta semuanya. Tuhan sayang semuanya. Akhirnya Yunus pun diselamatkan. Apa yang terjadi anak-anak? Ini dia. Nah, kemudian Tuhan memerintahkan ikan yang besar itu untuk memuntahkan Yunus ke darat. Dia dimuntahkan ikan yang besar tadi. Nah, ini ikan yang besar. Kemudian Yunus dikeluarkan dari mulutnya. Sampailah di darat. Yunus masih selamat. Yunus tidak mati. Siapa yang menyelamatkan? Tuhan, ya, Tuhan Allah. Nah, setelah diselamatkan, Yunus akhirnya menurut kepada perintah Tuhan. Yunus menjadi orang yang setia. Yunus mau berangkat ke kota Niniwe dan memberitakan kabar sukacita. Supaya apa? Orang-orang di Niniwe, teman-teman di Niniwe tidak menjadi marah terus, tidak menjadi main terus, tidak pergi gereja, tetapi menjadi baik seperti anak-anak yang di rumah, ya. Kita semua juga harus belajar dari buah-buah roh itu. Yaitu apa tadi? Kesetiaan. Kita harus menjadi anak-anak yang setia. Setia walaupun belum bisa sekolah minggu di gereja, oleh Bapak Ibu, Papa Mama dibukakan streaming untuk bisa sekolah minggu. Kita setia kepada Tuhan, walaupun hanya di rumah, kita bisa berdoa, kita bisa memuji Tuhan. Nah, oleh karena itu anak-anakku semuanya, mulai hari ini dan besok dan seterusnya, kita harus belajar untuk selalu setia. Nah, seperti dari buah roh, yaitu apa? Kesetiaan. Setia kepada orang tua, setia kepada teman-teman, ya, baik. Setia terlebih lagi kepada Tuhan Yesus. Nah, sebab itu anak-anak, kiranya firman Tuhan hari ini bisa masuk dalam hati dan nantinya bisa diterapkan dalam kehidupan anak-anak semuanya. Nah, demikianlah firman Tuhan hari ini. Kita akan bersama-sama belajar menjadi anak-anak yang setia. Nih ya, hari ini sekolah minggu dihantarkan dari Genjian. Mari teman-teman, kita akhiri ibadah pada pagi hari ini.
sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini, mari kita pujikan lagu Terima Kasih Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, sebentar lagi kami akan menutup ibadah sekolah minggu kami hari ini. Kiranya apa yang telah kami terima dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Berkati juga teman-teman kami yang sekarang sedang ada di rumah ya Tuhan. Berkati juga agar kami segera dapat berkumpul ibadah bersama ya Tuhan. Semoga kami juga mendoakan untuk negara kami Indonesia. Semoga virus corona ini cepat selesai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang telah Tuhan berikan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.